Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 247. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura culun. 2 atau 300 orang. Pemimpinnya adalah pria botak. Wajahnya menakutkan. Dan dia memegang pisau panjang di tangannya. Sungguh agung. Kelilingi bajingan ini. Jangan biarkan siapapun pergi. Pria botak memerintahkan semua orang dengan keras. Lebih dari 200 orang dengan cepat mengepung mereka. Mengangkat barang-barang di tangan mereka. Dan hendak memusnahkan lusinan anak buah Prasetyo. Tapi Prasetyo tertegun. Dahinya dipenuhi keringat. Bukan karena dia pengecut, tapi dengan begitu banyak bawahan. Bagaimana mungkin dia tidak panik ketika seluruh pasukan akan dimusnahkan? Rinal, jangan lakukan apa-apa dulu. Aditya melambaikan tangannya ke pria botak itu dan berkata dengan keras. Pria botak itu adalah Rinal. Setelah menerima pemberitahuan dari Dylan, dia membawa orang secepat mungkin. Dylan memberitahu Rinal dalam pesan teks bahwa ada 40 atau 50 orang di sisi lain. Jadi Rinal sama sekali tidak ambigu, dan langsung membawa 2 atau 300 orang. Oke, Tuan Aditya, Rinal menjawab dengan keras, menghormati Aditya. Prasetyo berkeringat. Dia menatap kosong ke arah Aditya yang tidak jauh. Hatiku terasa dingin. Baru saja dia sangat ingin tahu tentang Aditya. Tetapi sekarang, Prasetyo benar-benar takut dan mengagumi Aditya. Dan Prasetyo juga bersukacita di dalam hatinya. Untungnya, dia tidak menyerang Aditya sekarang. Jika tidak, tidak satu pun dari dia dan lusinan orangnya akan hidup kembali hari ini. Aditya mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak takut. Tapi Prasetyo mengira Aditya berbicara besar, dan bahkan sedikit mengejek Aditya. Tapi sekarang, Prasetyo akhirnya mengerti bahwa Aditya sama sekali tidak menyombongkan diri. Aditya, apakah orang-orang ini mendengarkanmu? Prasetyo bertanya dengan cemas. Aditya tersenyum tipis pada Prasetyo. Dia masih memiliki kesan yang baik tentang Prasetyo. Dia tahu bahwa meskipun Prasetyo berada di geng Wandes, dia tidak memiliki masalah dengan karakternya dan layak untuk berteman. Jangan gugup. Bawa pergi bawahanmu, kata Aditya kepada Prasetyo. Terima kasih dermawan. Prasetyo belum sepenuhnya pulih dari kegugupannya. Dan setelah mengatakan ini, dia buru-buru membawa orang-orang ke dalam mobil. Aditya berbicara. Rinal secara alami tidak berani untuk tidak patuh. Dan memerintahkan semua bawahannya untuk memindahkan mobilnya. Untuk menyelamatkan Prasetyo dan yang lainnya dari jalan keluar. Prasetyo pergi dengan anak buahnya. Aditya berdiri di sana dengan tangan di belakang. Matanya tertuju pada tubuh Charlie. Dan seketika matanya menjadi sangat dingin. Orang tua ini, Charlie, sudah cukup buruk. Dia bahkan merusak wajah Farah, yang membuatnya sangat cemas hingga dia sangat marah. Memikirkan hal ini, Aditya menjadi semakin kesal. Pada saat ini, dia menjambak rambut Charlie. Charlie berlutut di depan Aditya. Dan Aditya tidak berbicara. Jadi dia tidak berani bangun. Melihat Aditya menjambak rambutnya, dia sangat ketakutan hingga mati rasa, dan ada ketakutan di matanya. Prasetyo memimpin orang-orangnya pergi, dan Charlie tidak memiliki pendukung. Jadi bagaimana mungkin dia tidak takut? Melihat sekeliling, mereka semua adalah orang-orang Aditya, dan ada begitu banyak orang. Pemandangan ini membuat Charlie ketakutan hingga layu. Aditya, Tuan Aditya, mari kita bicarakan. Jangan kasar. Charlie sangat ketakutan sehingga dia melambaikan tangannya berulang kali. Dan berkata dengan kejam kepada Aditya. Tidak apa-apa jika dia seperti ini. Mungkin Aditya tidak akan melecehkannya. Tapi kekejamannya saat ini mengingatkan Aditya pada perilakunya yang gila dan sombong sebelumnya. Aditya tidak bisa menahan amarahnya. Bagaimana dengan kemampuanmu barusan? Bukankah kamu hanya ingin membunuhku? Aditya berteriak dengan keras. Tidak, tidak,
Tidak, bagaimana saya bisa punya nyali seperti itu? Tuan Aditya, saya berjanji kepada Anda, saya pasti akan menyembuhkan wajah istri Anda, dan itu akan menjadi sebersih dan tanpa cacat seperti sebelumnya. Jika ada cacat, Anda dapat memeras kepala saya dan menggunakannya sebagai pispot. Charlie memiliki mulut kecil yang dapat berbicara dengan baik, dan dia terus berbicara hal-hal baik kepada Aditya, karena takut Aditya akan membersihkannya. Haha, kamu benar. Jika wajah istriku meninggalkan sedikit noda, aku akan membunuhmu dan putramu. Aditya tersenyum dingin. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Saya gelar Raja Obat. Oke, kamu sebaiknya tidak mengecewakanku. Seperti yang dikatakan Aditya, dia membanting lututnya ke wajah Charlie. Dengan keras, Charlie merasakan matanya menjadi gelap dan hidungnya panas. Darah mengalir. Kembali, kata Aditya datar. Dylan buru-buru memanggil semua orang ke dalam mobil, membawa Charlie dan putra Charlie, dan menemani Aditya kembali ke kota Manado. Aditya tidak pulang, tetapi membawa Charlie dan putranya ke rumah Leo. Itu kota hiburan. Kedua lengan Yanto patah, dan dia disiksa dengan kejam oleh Aditya. Sekarang dia sudah sadar, kembali ke kota hiburan ini lagi. Hati Yanto terhenti. Dia ketakutan. Anak itu memiliki bayangan di sini. Sangat menakutkan untuk kembali ke sini. Aditya meminta Dylan dan Rinal untuk membawa orang-orang mereka kembali. Dan hanya Leo dan orang-orang yang menonton pemandangan dari kota hiburan yang tersisa untuk menemani Aditya. Setelah membawa Charlie dan Yanto ke kantor Leo, Leo menahan orang untuk menangkap Charlie. Jadi tentu saja dia tidak berani mengabaikannya. Tuan Aditya, saya berjanji untuk memperbaiki wajah istri Anda. Mengapa Anda ingin berurusan dengan saya? Charlie ketakutan. Dia menemukan bahwa Leo dan saudara-saudara itu sepertinya ingin memukulnya. Dikurung di kantor ini membuatnya merasa ketakutan. Bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong? Tuan Aditya perlu alasan untuk menghukummu. Pria botak menendang Charlie dan berteriak keras. Charlie ditendang sampai dia kehilangan kesabaran sama sekali. Sekarang dia tidak memiliki harapan sama sekali. Jadi dia hanya bisa jujur. Aditya melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada petia kepala botak itu agar tidak memukul Charlie lagi. Dan kemudian berkata kepada Leo, jaga mereka. Jangan pukul mereka. Jangan memarahi mereka. Dan tunggu aku kembali. Ya, Tuan Aditya. Leo setuju. Aditya berbalik dan pergi. Untuk menjemput Farah. Farah sedang menunggu di rumah. Hatinya selalu tertahan. Di satu sisi, dia khawatir Aditya dalam bahaya. Dan di sisi lain, dia juga khawatir Charlie tidak akan ditemukan. Jadi wajahnya tidak ada harapan melihat Aditya kembali. Farah sangat bersemangat dan datang menemuinya. Aditya, bagaimana kabarmu? Aku menemukan Charlie. Ayo pergi, Farah. Aku akan membawamu ke sana untuk menyembuhkan wajahmu, kata Aditya kepada Farah. Farah sangat bersemangat. Dia mengangguk dengan penuh semangat, dan mengikuti Aditya keluar rumah. Aditya mengantar Farah ke kota hiburan, memasuki kantor Leo. Saat ini Leo sedang memimpin orang untuk menjaga Charlie dan Yanto. Leo benar-benar mendengarkan kata-kata Aditya. Dia tidak memukul atau memarahi Charlie, dan bahkan memberi air minum kepada lelaki tua itu. Melihat Farah lagi, Charlie juga merasa sedikit malu. Lagi pula, dialah yang membuat Farah menjadi seperti ini. Tuan Aditya, saya butuh jamu. Anda bisa membeli obat sesuai resep ini. Charlie telah menulis nama berbagai jamu sejak awal, dan kemudian menyerahkan selembar kertas ini kepada Aditya. Aditya melihatnya, dan dia belum pernah mendengar nama beberapa tumbuhan. Mengirim salah satu anak buahnya untuk membeli jamu. Aditya dan Farah sedang menunggu di kantor ini. Waktu hampir habis, dan jamu dibeli kembali. Charlie diantar ke dapur belakang dan merebus obatnya sendiri. Kemampuan lelaki tua ini tidak diragukan lagi. Dia sudah meracik obatnya dalam waktu singkat, dan dia sudah familiar dengan jalannya. Setelah obat rebusan menjadi dingin, Charlie berkata kepada Aditya, Tuan Aditya, Anda dapat menggunakan obatnya. Setelah mengoleskan obat kali ini, saya jamin wajah istri Anda akan kembali normal. Ketahui konsekuensinya.
Aditya masih sedikit khawatir dan memperingatkan Charlie. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Saya punya 100 nyali dan tidak berani melakukan apapun lagi. Charlie meyakinkan Aditya. Aditya menyaksikan dari samping. Menyaksikan Charlie mengoleskan obat ke Farah. Setelah selesai, Charlie menghela nafas lega dan berkata kepada Aditya dengan murah hati, "Tuan Aditya, obat ini sangat ampuh dan dapat disembuhkan dalam sekali jalan. Bisakah Anda membiarkan saya dan anak saya pulang?" Aditya hanya bisa mencibir. Charlie sudah cukup besar nyali. Dia masih ingin pulang seperti ini. Hehe, ingatanmu sangat buruk. Apa yang saya katakan ketika Anda berada di pabrik batu bata? Aditya menepuk bahu Charlie dan bertanya kepadanya. Bagaimana mungkin Charlie tidak ingat? Dia hanya berpura-pura bingung. Tuan Aditya, saya lupa. Pop, Aditya menamparkan Charlie. Apakah kamu ingat? Charlie sangat tertekan. Dia melihat bahwa Aditya telah menamparnya dengan mudah. Ingat, Tuan Aditya. Lalu, berapa lama saya akan dikurung? Charlie bertanya pada Aditya dengan wajah pahit. Mungkin sekitar 1 tahun. Mungkin 10 atau 20 tahun. Itu tergantung pada suasana hatiku, kata Aditya dengan santai. Sialan, Charlie memutar matanya dan hampir pingsan. Bagaimana saya akan hidup jika terjebak di kota Manado? Charlie masih merindukan kekasihnya Lydia. Bersambung.